anugerah di hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menghadiri salat Id. Kenapa malaikat hadir? Karena mereka membawa oleh-oleh dari Allah. Mereka membagikan oleh-oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan bersama ceramah dari guru kita, Syekh Ali Jaber, tentang keistimewaan Hari Raya Idul Fitri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Selesai tugas ibadah puasa selama 29 hari atau 30 hari, kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Kalimat Id, kita ambil kalimat Id. Kalimat Id, satu kalimat, makna hakiki daripada kalimat Id, huwa kullu yawmin la yu'sa Allah fihi fahuwa Id. Setiap hari di dalamnya tidak bermaksiat kepada Allah, tidak berdosa kepada Allah, bagi orang tersebut hari itu Id. Berarti Id ini sebenarnya bisa kita bawa sepanjang hidup kita. Satu hari berlewat, satu hari lalu, tidak terisi maksiat, tidak diisi dosa, itu Id bagi kita. Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Idul Fitri adalah Yaumul Jawaiz, hari oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di hadis Imam Bukhari dan disebutkan di beberapa hadis, salah satu anugerah di hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menghadiri salat Id, ikut bersama-sama salat Id. Kenapa malaikat hadir? Karena mereka membawa oleh-oleh dari Allah. Habis mereka ikut selesai salat Id, mereka berdiri di jalan arah pulang jamaah yang baru saja selesai salat Id, dan mereka membagikan oleh-oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa oleh-oleh Allah Subhanahu wa taala? Ampunan dosa. Sudah diterima amalanmu selama Ramadan. Puasa, tahajud, qiyamul lail, sedekah, tarawih, bacaan Quran, dan hadiah yang istimewa adalah bebas dari neraka Jahannam. Walaupun kita tidak bisa mempandangi mereka, tapi itulah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan kalau kita pas pulang atau habis laksanakan salat Idul Fitri, ibadah kita didatangi, rumah kita didatangi oleh malaikat. Biasanya masjid kita yang didatangi oleh malaikat karena tadarus Al-Quran. Masjid kita didatangi oleh malaikat karena majlis ta'lim. Masjid kita didatangi oleh malaikat karena beraktivitas tarawih dan tahajud. Masjid kita didatangi oleh malaikat karena i'tikaf. Sekarang tahun ini malaikat rubah tugas. Malaikat akan mendatangi rumah kita karena kita menjadikan rumah kita adalah cahaya ibadah yang bisa sampai ke langit, insya-Allah. Kita jadikan rumah kita, karena Rasulullah SAW perintahkan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, hanya rumah untuk berlaku buat tidur saja. Tapi jadikan rumahmu untuk beribadah. Bacalah di dalamnya Al-Quran. Beraktivitas ibadah. Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnahnya semuanya tanpa kecuali di rumahnya. Baru salat wajib di masjidnya. Dalam kondisi ini, karena kita tidak bisa beraktivitas, karena corona dan COVID-19, dan kita tahu ada kaidah di dalam Islam yang didepankan menolak madarat daripada mendatangkan manfaat. Manfaat banyak daripada tarawih, manfaat banyak daripada i'tikaf, manfaat banyak daripada buka puasa di masjid, manfaat banyak daripada tahajud, manfaat banyak daripada tadarus Al-Quran ramai-ramai di masjid. Tetapi menghadirkan manfaat tersebut bisa juga risikonya menghadirkan dan mendatangkan madarat corona COVID-19. Berarti di dalam Islam di sini ada madarat, ada manfaat. Mana yang semestinya kita depankan? Tarawih bersama-sama di masjid
atau kita mencegah diri dari penyakit COVID-19. Ini kan ada kaidah di dalam Islam. Daf'ul madarrah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak madarat, menolak mencegah diri, artinya menolak karena ini penyakit yang kita tidak bisa lihat, tidak bisa dipandang oleh mata, tidak bisa kita lawan. Bukan sesuatu yang kita lihat supaya kita bisa lawan di depannya atau kita berkelahi sama dia. Tidak bisa kita. Makanya cara yang tepat untuk melawan COVID-19 adalah stay in home. Diam di rumah. Itu adalah solusi yang terbaik untuk mencegah diri dan keluarga dari penyakit ini. Berarti di sini lebih didepankan menolak madarat adalah risiko kena COVID-19 daripada mendatangkan manfaat. Salat jamaah, salat Jumat, salat tarawih, apalagi salat Idul Fitri. Ini semua manfaatnya luar biasa. Tetapi Islam memerintahkan kalau manfaat bisa mendatangkan madarat, lebih baik tolaklah madarat daripada mendatangkan manfaat. Di hari Idul Fitri ini, Allah Subhanahu wa taala karena hari la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, sebagaimana di ujung ayat 185. Dan di sini la'allakum tashkurun ada dua makna yang terkandung di dalam la'allakum tashkurun. Yang pertama, la'allakum tashkurun, agarmu menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas anugerah lancarnya puasa, atas anugerah lancarnya tarawih. Apalagi tahun ini seharusnya tingkatan syukur kita lebih tinggi. Karena tahun sebelumnya kita bisa beribadah puasa, beraktivitas puasa normal-normal saja. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Tahun ini nampaknya susah kita beraktivitas normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita tetap, apapun halangannya, apapun tantangannya, apapun kesusahannya dan kesulitannya, kita sudah menunjukkan, menurut saya, alhamdulillah tahun ini umat Islam berhasil melancarkan dan menjalankan ibadah puasa, bukan gagal. Orang Muslim yang menjaga puasanya sampai akhir dan tetap beraktivitas ibadah di rumahnya, tarawih dan lain sebagainya, berarti dia berhasil dalam ujian ini. Karena ujian ini adalah ibtila, ujian adalah ikhtibar untuk naik kelas. Kalau kita lewati ujian baru bisa naik kelas. Tidak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian. Sekarang karena kita dalam menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, tidak menghalangi kita untuk menjaga puasa kita. Tidak menghalangi kita untuk teruskan tarawih kita walaupun di rumah. Tidak menghalangi kita untuk kita tetap melaksanakan Idul Fitri walaupun di rumah. Tidak menghalangi kita membaca Al-Quran walaupun di rumah. Itu menunjukkan apa? Kita berhasil menyempurnakan dan menjaga ibadah Ramadan walaupun kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Disitulah harus tingkat syukur kita la'allakum tashkurun akan jadi lebih besar. Karena kita berkata, ya Allah, apapun halangannya, apapun ujiannya, apapun wabah yang kami hadapi, kami insyaAllah tetap sedia untukmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita sudah berhasil menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, seperti seolah-olah kita berkata, ya Allah jangan khawatir. InsyaAllah kami hamba yang batu, kami hamba yang taat. Apapun ujian yang kami hadapi, kami tidak akan henti beribadah kepadamu. Dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi kami untuk istiqamah dan mencari ridhamu. Apalagi di bulan Ramadan saat kita menghadapi COVID-19. Makanya tingkat syukur kepada Allah, Allah berikan kemampuan menghadapi COVID-19. Allah berikan kemampuan kita menghadapi wabah ini. Allah memberikan kemampuan sabar. Walaupun awal-awalnya puasa kita merasa aduh sedih, terluka hati kita tidak Jumatan, terluka hati kita tidak bisa ramai-ramai ke masjid, terluka hati kita dalam kondisi yang terjadi ini. Tetapi orang mukmin selalu menghadapi dengan optimis. Tidak pernah selalu dia positif, tidak pernah negatif. Dia pasti tahu ujian ini pasti akan mengantarkan saya naik kelas di sisi Allah. Dan saya tidak mau di kelas A terus.
saya mau terus naik. Terus naik, terus naik. Sampai insyaAllah mendapatkan derajat yang tertinggi di surga Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah syukur dan melalui ibadah sabar. Amin. Dan makna yang kedua, la'allakum tashkurun, Allah berterima kasih sama kita. Allah berterima kasih sama kita. La'allakum tashkurun. Artinya, di hari raya Idul Fitri, seperti Allah berkata, terima kasih hambaku. Terima kasih kalian masih sedia samaku walaupun tahun ini saya menguji kalian. Terima kasih kalian beribadah kepadaku sepenuhnya bulan suci Ramadan. Ternyata hamba-hambaku ini tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita bukan hanya berterima kasih sama Allah, Allah pula berterima kasih sama kita. Tapi cara Allah berterima kasih sama kita apa? Kan salah satu nama Allah Asy-Syakur. Nama Allah Asy-Syakur. Arti daripada syakur bukan hanya Allah maha mensyukuri, tetapi makna yang hakiki di balik kata Asy-Syakur, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala di suratul Baqarah, dan terjawab dua-duanya. Hakikat daripada puasa dan hakikat daripada Idul Fitri. Yang pertama, di suratul Baqarah ayat 183. Suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 183. Dan suratul Baqarah, ayat 185. 183, la'allakum tattaqun. 185, wa la'allakum tashkurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang beriman, ayat ini memulai dengan panggilan. Dan panggilan ini disukai oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memanggil kita di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya panggilan Allah menunjukkan betapa Allah menghormati kita, memuliakan kita. Dan ini panggilan khusus, bukan umum. Bukan ya ayuhan nas. Tapi ini panggilan untuk orang yang beriman. Karena Al-Quran ini walaupun berlaku bagi orang non-Muslim untuk mengambil petunjuk, untuk mencari hidayah, menjemput dan memahami Islam. Dan Al-Quran ini bukan milik umat Islam, tapi semua manusia berhak untuk merasakan dan bisa menggali dan memahami isi Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Tetapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya yang belum beriman tidak berlaku panggilan ini untuk dia. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita orang yang beriman harus merasa bangga. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha 'an." Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dengarlah baik-baik. Dengarlah baik-baik.
Karena setelah itu, habis ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah atau larangan. Dan setiap ketika saya membaca Al-Quran, dan saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Ya ayyuhalladzina amanu, saya hentikan bacaan, saya renungkan fikiran dan hati. Dan saya rasakan, ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan Allah memanggil saya. Hei orang beriman, ketika saya rasakan ini sebuah kemuliaan Allah memanggil saya, dan saya sudah merasakan yang dimaksud adalah saya, bukan orang lain, masing-masing bisa merasakan hal itu. Ini panggilan Allah untuk saya. Allah memanggil saya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman. Kalau kita sudah bisa merasakannya, baru kita berkata. Karena ini panggilan, berarti kita harus jawab. Seperti ada orang berkata, hei fulan, hei fulana, hei bapak, hei ibu. Kita jawab, labbaik. Atau siap. Ya. Jawab dengan jawaban yang segera. Dan arti daripada jawaban kita menunjukkan kita sudah dengar panggilan itu dan kami segera ijabah panggilan tersebut. Sama di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman. Kita tunjukkan, ya Allah, saya dengar panggilan ini. Dan saya siap taati. Saya siap patuhi. Saya siap mengikuti perintahmu atau laranganmu. Sama contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Banyak saya sering memperhatikan, apalagi pas Jumat, khatib sedang membawa ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jamaah di masjid rata-rata Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus kita bersalawat ketika mendengar ayat itu. Tapi salawatnya kurang tepat. Bukan di situ posisi kita ucapkan salawat. Karena di sini ada berita. Bukan perintah. Beritanya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah ingin menceritakan kepada kita betapa mulianya posisi Nabi Muhammad SAW sampai Allah dan malaikatnya tidak henti-henti bersalawat kepada Nabi. Makanya ini sebuah kemuliaan, seharusnya kita syukuri Nabi kita mendapatkan posisi kemuliaan di sisi Allah. Kata yang pas habis innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi adalah ucapkan alhamdulillah. Arti alhamdulillah artinya alhamdulillah atas kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik. Hei orang beriman, ada apa ya Allah? Saya siap taati, saya siap ikuti, saya siap patuhi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena di sini ada panggilan untuk kita dan panggilan ini menarik perhatian. Dan harus kita tunjukkan juga. Ya Allah, berarti kita sudah tunjukkan Allah berhasil menarik perhatian kita. Dan kami juga pun sedia patuhi dan taat. Labbaika ya Allah. Ada apa? Apa yang Allah perintahkan? Saya siap. Kalau bahasa kita, siap 86 untuk menunjukkan dan segera kita taati. Dan tidak akan terasa rasa segera kita taati dan patuhi kalau kita belum bisa mengerti dan menghayati makna dari panggilan ini. Yang dimaksud adalah Anda sendiri, bukan orang.
Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua bisa istiqomah mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.